ketemu lagi di obrolan mediocre, ngobrolin bola dengan analisa walaupun kita cuma masyarakat biasa. Pertama-tama nih, mana ya? Fan City pada kemana nih? Fan City lagi di goa, lagi di goa, lagi ngumpet. Mana? Biasanya juga kalian yang di gua anjing. Sombong banget tadi baru. Era baru dimulai sekarang. Era baru dimulai, bos. Era baru dimulai. Fans Liverpool kemana, Bang Edwin? Wah, di goa juga kayaknya. Dia nggak ada hari ini. Harusnya dia yang imprem hari ini. Ya, karena 10 pemain. Gagal menang. Bentar, Brody, kok bajunya bukan Barca? Berapa tuh? 5-0. Emang Barca kemarin berapa? 1-0. Lawan apa tuh? Menang. Lawan itu kalau misalnya Liga Inggris, Liga Inggris tuh kayak sekelas Southampton. otak anjing. Tapi kan kalau dilihat lagi kan memang duanya kayak City sama Liverpool, sisanya Southampton. Liga jelek itu liga jelek. Liga Inggris itu dulu dia pernah di Tahun 34. Ngobrolin kita sebagai Mancunian. Mancunian cabang Bandung. Iya. Kalau misalnya kemarin nggak ada penalti nggak akan ada kemenangan buat kalian. Menang tetap menang. Tetap menang. Win is a win, bro. Iya betul. Ini karakter hasil fans MU. Saya bukan fans MU, tapi saya memang Mancunian, warga Manchester asli. Oke. Ngebahas yang baru menang aja nih. Kita bakal enak nih ngebahasnya. Masih. Anjing kalau orang nggak invest di sini harusnya. Iya, di bawah. Di bawah aja. Di bawah. Gua ngikut ke gua. Gua Iya. masih di nomor 1 kalau di Spanyol. Iya. Masih nol. Kalian masih di halaman 2 kan kalau di Liga Inggris? Iya. Masih di halaman 2. Nanti di Tapi sengaja naik satu dulu. Di Mei jadi halaman 1 di top 4. Gak mungkin. Amorim Masterclass juga ada yang kita. Nih, oke, ngebahas Amorim nih. Amorim saat di Sporting mengalahkan Pep 4-1 dan kembali mengalahkan Pep 2-1 di Premier League. Oke, apakah memang layak Amorim disebut pelatih jenius ataukah seperti apa? Pertama dari Brodiki dulu. Udah jelas layak banget ya Amorim disebut pelatih jenius karena kalau dipikir-pikir kemarin kan baru Amorim itu ke MU baru pindah November ya? November. Ya, November. Sebelum pindah itu kan di Sportingnya pertandingan terakhir lawan Pep juga kan ya? Lawan City ya? Lawan City, iya. Makanya ini flashback banget sih buat Pep. Jadi Bro Hadi, Amorim itu pindah ke Premier League cuma buat ngalahin Pep lagi ini tuh. Iya. Amorim Masterclass namanya. Jadi kalau lawan Liverpool, Hah? kalah lagi. Oh enggak kan kemarin sama Ten Hag. Ya, Nanti. kalau kita anggap berarti pertandingan lawan Liverpool. Oh menang dong. Menang. Kalau bisa mah rematch aja minggu depan ya. Ya, lawan Liverpool. Anjing. Mana? Karakter. Bro Edwin. Jangan ngumpet gitu, Bro Edwin. Jangan ngumpat. Bro Edwin tadi ngomongnya sih alasannya Akumulasi kartu merah. lagi nggak enak perut, anjing nggak enak hati. Goblok anjing. Harusnya dia yang di sini anjing bukan gua. Jadi ya kalau dibilang Amorim pelatih jenius, ya dia mungkin salah satu promising pelatih di era sekarang. Karena kalau dilihat juga dia punya pakem game plan yang solid dari Sporting dia bawa ke MU. Terus mungkin di MU ini kendalanya mungkin karena adaptasi pemain aja. Karena dia datang di tengah musim, juga pemain-pemain yang ada di MU juga belum semua bisa adapt ke sistem dia. Tapi setelah beberapa pertandingan ini udah mulai kelihatan bahwa pemainnya udah bisa mau fight buat Amorim. Jadi Amorim lebih dari Pep. Ya, tapi Anjing. karena memang ketemu Pep terbukti menang terus. Nah, tapi memang ngebahas, gue nggak mau ngejelekin City juga ya. Cuman memang gue nonton tuh City permainannya memang bapuk juga sih kemarin. Iya, Bapak. Jujur bapuk. Gua bingung juga nih. Nih pasti ini tiganya pasti ngebangga-banggain gue sendiri nih bukan fans MU anjing.
sebenarnya dia bukan masalah fans MU. Barkanya kalah. 0-1. Tottenham 5-0. 5-0. Ya, Son. jadi memang apakah gimana ya? Manchester City-nya aja kemarin mainnya memang kurang banget gitu menurut saya. Kurang banget. Tapi di balik itu memang usaha dari sisi kanannya MU itu memang keren banget sih. Terutama kerjasama antara Mazraoui sama Amad Diallo itu patut diacungi jempol. Tapi memang kelihatan banget ya di situ kelemahan MU itu ada di sisi kiri. Ya, sisinya Dalot gitu. Nah, sih bukan Dalot. Siapa? Kalau misalnya mainin Rashford dan Garnacho beda cerita tuh kemarin karena Amorimnya, gue akuin deh. Amorim kemarin mungkin dengan starting line up dia yang pertama apa ya, yang dia berjudi juga sih kemarin biasanya main kan cuma main Rashford. Kemarin di DSP mereka nggak ada ya? Nggak ada. DSP nggak ada. masuk. DSP nggak ada. Berarti Amorim udah mulai selektif nih untuk nentuin yang mana nih yang cocok untuk di starting line up, apalagi untuk melawan tim. Sebenarnya nih melawan tim Man City itu ada kaget juga gitu, tidak mengandalkan pemain-pemain yang apa ya, yang punya Pengalaman. Kayak Casemiro dicadangin. Ya berarti kemarin perjudian si Amorim taktikalnya berjalan dengan baik sih. Tapi sih di luar masalah taktikal atau apa, Amorim di press conference awalnya kan dia bilang kalau misalnya pemain yang saya turunkan itu pemain yang benar-benar perform di latihan. Jadi dia itu Kayaknya semua pelatih kayak gitu deh. maksudnya jadi kan sebelum Amorim datang tuh kan yang namanya Marcus Rashford itu kan selalu starting. Terlepas dia main jelek atau bagus, dia pasti selalu starting. Kemarin di derby Manchester cukup mengejutkan media sosial juga pas namanya sama Alejandro Garnacho nggak masuk DSP tuh. Jadi kan pertanyaan besar tuh, ada apa ini? Yang ternyata pas Amorim bilang kalau dia hanya mau menurunkan pemain yang menurut dia benar-benar siap untuk main gitu. Ya jadi memang ada beberapa pemain yang kurang cocok dengan sistemnya Amorim ini. Nah, tapi berbicara line up, City juga nggak bisa beralasan. Ya, Nggak bisa beralasan. KDB cedera, main. ada. Nggak cedera, itu Foden main. Doku main. Anjing Haaland ada. Ya jadi mau beralasan apa gitu? Apakah Gundogan memang ada. kalau dibilang pemain starting tua anjing. ya tapi kan kalau bicara kan kemarin City nggak full team. Kemarin startingnya itu starting terbaik, bahkan ada yang bilang babak pertama mau 3-0. Siapa aja yang bilang? Ada Tetangga? Yang pakai kacamata hitam. Harusnya 3-0. Harusnya 3-0. Cuman si Doku kayak Leo main ya kan. Nggak, tapi memang Mazraoui bisa nutup dia. Bukan Erno Binsaka, Wan Binsaka itu. Dia menang anjing. Mas Rawi, sorry. Jadi intinya buat tim-tim lain, MU itu cari lawan sepadan sebenarnya sekarang. Barca mau pindah ke Premier League biar lebih seru gitu. Ya biar ada ininya gitu. Biar ada temen Southampton. Jadi gimana nih menurut Bro Diki nih soal City full team tapi tetap hilang arah nih? Apakah memang karisma Pep-nya atau Pep-nya memang udah harus out atau gimana ini? Kualitas Pep-nya yang menurun atau gimana? Mungkin Pep harus coba karir baru kayaknya, bro. Jadi pelatih e-football. Ini karakter. Harus jadi pelatih enggak sih? Jadi gini, mungkin ada faktor internal yang kita semua nggak tahu ada apa dengan City ya. Dilihat dari beberapa match terakhir, City baru menang sekali lawan Forest ya. Ya, lawan Forest. Lawan Forest. Lepas kemarin juga kelihatan banget setelah blunder Matheus Nunes, pemain City jadi kacau semua di menit-menit akhir. Jadi semua hilang fokus sampai akhirnya MU bisa ngerebut 3 poin di menit-menit akhir. Jadi kayaknya sih entah itu berhubungan juga sama kasus yang City yang 115 tuduhan itu yang tiba-tiba naik jadi 130. Anjing Naik jadi jadi 130. Financial fair play itu ya? Iya. banyak tuduhannya. Yang dimana keputusannya tuh Maret kalau nggak salah. Maret kayak tahun depan. kalau dilihat kayak gitu kayaknya ini kalau lihat dari motivasi pemain saat bermain di pertandingan ya bukan hanya ngeliat kayak peluang MU doang ya. Sebelumnya
kayak yang internal itu bukan masalah skema deh, bukan masalah lain, kayak masalah yang benar-benar mereka kayak udah tahu, jadi ngaruh ke psikologis pemain masing-masing. Mungkin ke situ. ada Mungkin ya masalah mungkin. Kalau ini teknis lah di non luar. teknis. Jadi yang malah yang saya pertanyakan tuh bukan masalah apa ya? Gini, bukan masalah non teknisnya. Oke lah, non teknis gini. Kalau ngomongin non teknis berarti kan nggak ada profesional di dalam tubuh City. Kalau kayak dia mikir, oh Manajemen gitu ya. kan mereka pasti punya psikolog yang terbaik, Betul. terus punya apa namanya pelatih yang luar biasa juga. Malah kemarin menurut saya udah debat sebenarnya waktu saya nonton menit ke menit pas babak kedua pas Pep masukin Kovacic, dah saya di situ ini minimal seri ini. Kenapa? Itu bakal jadi lubang. Kovacic anjir nggak banget nggak cocok dengan skema City yang gimana ya, kalau dibanding sama Dortmund kan kejauhan ya. Tapi kalau misalnya ya akibatnya itu si Kovacic kalau dia lihat nggak pantas tuh ada di City gitu. Dia pantas aja udah nggak di Liga Inggris sih, di liga kayak Liga Italia. Spanyol kayaknya nggak pantas juga deh. Kayak cocok Amat Diallo cocok tuh di Barcelona. tapi nggak disangka ya. Yang nggak disangka itu Harry Maguire yang selalu jadi kambing hitam. Kemarin mainnya bagus loh. Colossal defending dari Maguire, slap head. Itu pas pulang kalau dikocok itu Ada Haaland. keluar Haaland. Ada Haaland keluar itu. Kemarin juga saya baca-baca katanya setelah pertandingan Mazraoui sama Ahmad kan sholat isya ya. Di belakangnya ada Doku. Merah. Tapi balik lagi ya kita ke pertandingan Derby Manchester ya. Kalau misalkan kita lihat balik lagi ke pertanyaan Bro Yudis, sebenarnya ada apa dengan City? Taktikah yang bermasalah? Pemainnya atau Pepnya sendiri? Sebetulnya kemarin Pep itu udah mengeluarkan starting line up terbaik ya gitu. Cuman memang di sini Ruben Amorim lebih masterclass aja gitu. Lebih. Terbaik juga ada Rodri kan masih Jadi kalau Ya tadi kan, kata kalau- di kalau- Rodri masih cedera juga anjing. Kalau Rodri cedera kan Luke Shaw juga cedera bos. ya Luke Shaw cedera bos. Luke Shaw cedera, Garnacho gak dibawa Lu gitu. sama aja yang Sama siapa? ayo ngomong Liga Indonesia. Sebutin aja bro. sebutin aja. Main. Ya, sebetulnya kalau kita lihat ya, kalau saya sebagai ya pendukung MU melihat pertandingan kemarin derby pertamanya Amorim ya, itu saya ngerasa ini tuh pertandingan derby yang paling proper dalam artian dari era-era pelatih sebelumnya ya, ada Mourinho dan lain-lain. Itu MU kalau ketemu City itu main pasti bertahan, ngandelin dari serangan balik gitu. Cuman kemarin MU berani pegang bola karena memang Amorim kan tipenya memang pemain harus pegang bola lah gitu biar bisa bikin peluang lah gitu. Dan kemarin setelah di menit 80 ya, 80 si Nunes bikin kesalahan, 85 tuh. 85. Nunes bikin kesalahan, berbuah penalti, Bruno cetak gol, terus nggak lama Ahmad cetak gol lagi gitu, membalikkan keadaan. Sebetulnya kalau dilihat dari kondisi memang ini kayaknya lebih dalam lah gitu, kayak yang tadi udah dibahas ya, kayaknya lebih mendalam lah untuk masalah di City ini. Itu nggak cuma taktikal aja gitu, tapi yang memang kita nggak tahu gitu. Kedua memang MU sekarang lagi naik juga ya moralnya gitu dengan menang lawan kemarin apa Victoria Pleasant ya, menang 2-1. Sekarang lawan juga City kan juga kemarin, 2-1. lawan Victoria Pleasant. Betul. Kok anjing bangga tuh comeback lawan tim Ceko anjing. Tetap aja. Bangga comeback
comeback lawan misalnya Liverpool itu baru. Tapi itu tuh Pleasant Itu present anjing. Pleasant itu lebih bagus dari Leganes. Karena Korea Presiden ada di Europa League, Leganes enggak. Leganes. Kelasnya jauh. Oh, itu jauh lah kalau sama Leganes mah gitu. Europa League, Barcelona di Mana? UCL. Coba kemarin ada ini juga ya, selain pemilihan starting line up yang kemarin kalau kita lihat itu ternyata ada leak juga H-1 beberapa jam sebelum pertandingan. Iya. Itu ada yang ngebocorin di Facebook. Terus ada bold statement juga dari Amorim, dia berani ngedrop Rashford sama Garnacho juga gitu. Terus mainin Maguire, the slab head, anjir, Maguire bener-bener main. Sebenarnya kalau misalkan dari center back MU yang sekarang ya, si Maguire itu back yang paling terbaik gitu. Dalam artian dia bertahan bagus, progresi bola juga bagus gitu dibanding Delih ya. Delih itu kalau kata saya bertahannya aja yang bagus. Dia tapi nggak bisa progresi bola gitu. Maguire itu kadang dia selain long pass ya, dia itu berani dribble ke depan, kasih passing ke kanan atau ke kiri gitu biar buat sirkulasi bolanya lancar gitu. Dan yang lebih penting dia tuh bisa nge-lead kemarin di belakang. Ya, Ya, lead ya. juga keren. Asal jangan dikasih ban kapten. Maguire itu. Kemarin aja kayak Walker digerung sama Maguire kalah. Enggak, tapi yang Pas setelahnya langsung di salahnya langsung sambernya sama Maguire. Dipisahin. Kayak waktu Soilon ribut Iya. sama si Walker. Anjing Soilon kan disorot banget tuh, dijum banget. Anjing itu pakai Garnier deh mendingan anjing jerawat. Jerawat batu anjing. Nah, tapi bahas kemarin City ya, memang City itu fatal di menit 80-an, apalagi ketika blunder Matheus Nunes. Itu kenapa? Padahal itu kan bolanya 50-50 tuh. Ketika di Ahmad tuh, masih ada Ederson yang ngejaga gitu, masih ada. Kenapa harus ditengkas kakinya dari belakang? Panik. dia panik. Itu pelanggaran yang nggak perlu. Pep aja kan udah kecewa itu dia di sisi lapang. Ya itu kalau Kalau kepalanya gitu. Kan waktu 1-0 tuh Pep tuh ke kamera gini. Pas sudah 1-1 langsung gini. itu kalau dari kamera kan kelihatan itu John Stone mau masuk. Ya. Sama si Pep. Gitu si Nunes nyikat Ahmad langsung Dua-duanya gitu. Tapi ya MU Mau gimana pun juga itu pilihan Pep. iya. Nunes. Yang harus disalahin dengan rentetan kekalahan ini ya PR besar lah gitu, PR besar lah. Pep yang harus dia yang milih pemain, dia yang masukin pergantian juga, masukin Kovacic ya. Pep yang bertanggung jawab lah Tanggung gitu. jawab lah. Jelas. Cuman ya apa ya si MU menurut saya anjing gua tanya terus anjing kalau masalah ini nih. Tanya dong dia pendapatnya MU gimana dalam City, harusnya nanya. Nggak usah ditanya, MU kan bagus. MU udah jelas lebih baik daripada City. Nih dari sudut Kan kemarin tuh udah ada statement Manchester is ready. dari sudut yang tidak subjektif nih sekarang nih orang. So, Kalau dari segi permainan, selama saya nonton MU, saya kan nonton MU, ya mungkin banyak jeleknya ya, Cuman pas di pertandingan kemarin, itu kayaknya kalau misalnya benar si Amorim bisa menjaga konsistensi dengan skema permainan yang sama seperti lawan City, anggap ya kita kesampingkan katanya City ada permasalahan dan lain, tapi secara permainan Amorim keren sih membawa si MU ya. Dan kalau ngomongin permainan Amorim kan lebih position ya, Ya. ya. di position. Dan tapi apa ya, dia si tengah tuh siapa tengahnya? Ugarte Si Ugarte Ugarte Mainu. sama siapa? Kobe Mainu. sama main Maino. Maino itu tuh bisa ngalirin bola yang apa yang dimengerti oleh si Ahmad atau nggak sama si kiri siapa? Kemarin. kirinya kemarin iya Bruno. Gimana ya si Bruno juga nggak main jelek amat kemarin. Si Bruno nggak main jelek amat ya? Lumayan. Lumayan. Nah, dibandingin kalau misalnya permainan lebih menarik dibandingkan kalau saya lihat dari zaman Sir Alex. Kalau ngomongin permainan, saya lebih suka Amorim sih. Kalau konsisten tapi dengan catatan. Kalau konsisten dan kalau bisa jadi
permainan yang lebih menarik ada di tubuh MU, ntar ada di masa era si Amorim. Setelah kalau nggak salah zaman si Alex mah offensive kan mainnya, Iya. offensive banget mainnya. Dan lebih ya yang permainan offensive kan lebih nggak ngantuk doang. Iya. Tapi kalau misalnya permainan si Amorim tuh lebih ke permainan Taktikal. dan Menarik untuk ditonton lah, sebenarnya entertain lah. nonton sama agak mikir sama itu, agak mikir nggak asal main nyerang. Dan itu MU tuh kemarin bisa memanfaatkan apa ya situasi yang benar-benar gini. Biasanya City itu mendominasi kan. Oh. Nah, ketika kemarin posisinya beda tipis sampai hasil akhir ya. 5248 gitu. 48 sih MU. Ya. Berapa? Dengan tambahan itu biasanya punya peluang. 30-an. Iya. Iya, zaman Mourinho paling 20 aja tapi bisa gol Dan dua. Iya. Awalnya Ten juga sama. Dan menurut saya man of the match di pertandingan kemarin. Ya kalau ngomongin ada dua orang yang bagus, Mazraoui sama si Ahmad. Ahmad Diallo. Cuman kalau ngomongin man of the match, kayaknya yang layak untuk pertandingan kemarin Ahmad. Penentu sih itu. Penentu sama dia performanya paling stabil dibandingkan rekan-rekan Tuh. lainnya. Betul. Tapi kemarin pun ketika Anthony masuk, sebetulnya Anthony pun not bad ya kemarin ya di posisi menggantikan Mazraoui, not bad. Anjing, enggak ya, anjing biasa aja itu nggak kelihatan apa-apa. Nggak kelihatan tapi Tapi not bad itu. Dia ratingnya pun bagus kemarin. Ratingnya bagus. Yang kayak gitu bagus gitu. Betul, memang saya melihat di statistik dia ratingnya 4,4 sama kayak Ahmad, cuman memang kan itu hanya di 20 menit terakhir. Iya. Kalau dibanding Dalot yang main 90 menit lebih better dampak Anthony Iya. sebenarnya. Sebetulnya kan kemarin tujuan masukin Ahmad sama Zirkzee ya bareng ya. Itu Anthony kan sama Zirkzee. itu kan posisi waktu City masih leading ya gitu. Sebelumnya kan MU mainin Mazraoui yang secara attacking mungkin enggak Nggak, maksudnya Anthony bisa lebih bagus lah secara attacking. Mungkin si Amorim cari gol gitu masukin si Anthony. Cuma kemarin kalau kita lihat sampel sedikit aja, kemarin kan Anthony nggak main lama juga. Cuma kalau lihat dia kerja sama Bukan si nggak main lama, Ahmad, nggak dimainin lama. kemarin nggak main lama juga sih. Paling nggak sampai 20 menit kan. Lihat kombinasi sama Ahmad dia juga dia lumayan bagus lah Bagus. gitu. Nggak terlalu pegang bola lama-lama dan lain-lain gitu. Ya, dan terakhir mungkin statement dari Amorim itu, dia mengeluarkan statement setelah kemenangan, mengeluarkan statement itu adalah Fergie time saya dan keajaiban pun terjadi. This is Manchester is red. 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 Aing Nah, yang saya pulang aja yang saya pulang. Nah, 5-0 goblok. Lawan Soton nggak dihitung. Mau 5-0 anjing. ayam sayur. sayur. Emang MU langsung kan udah berapa anjing? menang gede. Menang. Menang gede. Nggak kalah tipis gitu kayak Barca lawan Legade. Oke. Kalau Dortmund nggak dibahas. Dortmundnya juga lagi mabuk. Nah, melenceng ke persaingan Liga Inggrisnya itu sekarang ada di Arsenal. Kemarin apa yang terjadi dengan Arsenal nih Bro Dini? Arsenal ya, si Arsenal itu sebetulnya kemarin bukan melepaskan ya, dia punya chance untuk mempertipis poin sama Chelsea sebetulnya. Kemarin pasukannya si Arteta itu nggak bisa bongkar permainan low blocknya dari Everton gitu. Harusnya bisa 3 poin secara di atas kertas ya lawan MU. Ini 3-0. Everton 3-0 bos lawan MU bos. 4-0. Oh 4-0 ya? 4-4. 4-0. Lawan Arsenal tapi Arsenal nggak bisa apa-apa ya kemarin ya. Anjing emang main Arsenal menang goblok. Rematch besok. Rematch besok. Sehari 3 kali. Karena sekarang racikan terbaiknya udah ada. Nggak ada. Rematch. Lawan Arsenal menang, baru lawan City, Kemarin lawan Arsenal kalah lawan corner kick. Gol set piece. Gol jatuh dari langit. kalah ya kalah. Gol jatuh dari langit. Kalah ya kalah. Kan tadi menang ya penalti ya kalah. Jangan Pak kalahnya juga minggu-minggu kemarin, sekarang kan menang. Jadi MU menang. Kalau tim besar aja. Emang City kemarin bukan tim besar. Iya pengen coba-coba tuh City kan lagi ada masalah. Tapi mengakui juga lagi ada masalah. Tapi kan dan kalau dilihat dari komposisi pemain itu kan materi terbaiknya Pep sekarang itu. Rodri nggak main. Iya, maksudnya tanpa Luxau juga nggak main di. sekarang
Mason Mount cedera. Mason Mount cedera main 20 menit. Jadi MU memang better than Manchester City sekarang. Udah Kita balik lagi ya. Back to Nah, Arsenal. kita balik lagi ke Arsenal. kita balik lagi ke Arsenal. Apakah Arsenal bakal sudah kehabisan bensin di tengah jalan ini? Ini kayaknya bukan kehabisan bensinnya. Ini tuh sebetulnya lebih ke peringkat 3. masih peringkat 3, cuma kan harusnya bisa memperpendek poin sama Chelsea kan Itu gitu. tuh cari dulu MU Goblok. mana? Oh, itu 14, 13. Itu- Kangen aja nih. Itu pokoknya di atas Leganes lah. Kenapa kan aja? Naiknya ntar Mei di posisi 2. Iya. Ini sekarang. Kenapa nggak naik? Udah menang dan naik. Oh. Udah. Kasihan. Gunner kasihan belum di review ya. Si kemarin kalau kita lihat pertandingannya Arsenal lawan Everton, Arteta bener-bener mentok ya lawan Pickford bagus ya? Pickford bagus. Kayaknya. Pickford bagus. Kenapa 5 save dia. Di 5 save terus back 4-nya Saya udah Everton. tapi nonton Fulham Liverpool ya? Begitu. Dua sama tapi sama-sama imbang ya gitu. Coba kalau kita lihat kemarin Anjing lagi menang goblok. Anjing sombong banget. Kemana? Yang memang menang. Ini kan memang pertanda King MU. is back. Is back. Nah, ini tuh baru gerimis-gerimis kecil anjing belum hujan badai MU. Anjing mendingan pas menang kalau lolos deh UCL nanti turun ke Europa League. Match anjir. Terakhir di Europa League juga kalah, bos. Saya aja kalah. Karena nggak terbiasa di Europa League. Aduh. Iya. Lepas aja deh. Lepas aja deh. Dikalahin juga sama Anthony. Emang gasing bos. Kalah sama Ten Hag, bos. Oh, sama abang. Iya, pasti keren pengen tenar. Oh, emang remeh Ten Hag kalau kita Ten Hag kan selalu ngomong trofi ya, cuman nggak butuh lah trofi lah kalau misalkan Piala Ciki gitu. Cuma balik lagi ke Arsenal ya. Anjing Piala Ciki itu mana suka Piala Ciki juga ya? Waktu Piala Ciki Arsenal mana ada juara nggak anjing? Ya tapi tetap trofi kan. Trofi. Tuh, kan ada Piala Ciki. Iya, Piala Ciki tapi kan ada gininya Iya. gitu. Arsenal mana? Nggak ada. No, saya sih. Tapi HP gua 2. Kayak coach. Goblok. Bener tadi serang loh. Saya juga tadi serang loh. Kita udah diserang dulu kemarin. Ampun coach. Gambar baru, jangan yang sopan. Gua tampol. Ini coach yang ngomongnya dia coach. Anjing fitnah. Nah, coach. Ini adminnya. Back to Arsenal. Ke Arsenal ya. Kemarin si Arsenal bener-bener nggak bisa ngebongkar pertahanannya si Everton ya. Kemarin Pickford main bagus. Terus back four-nya juga bagus ya Everton. Main bener-bener solid. Everton memang inilah kalau misalkan dilihat dari pertandingan Everton sangat apa namanya? Pantas lah dapat 1 poin. Cuma kalau kita lihat di sisi yang berlawanan, kita lihat Arsenal sebenarnya Arsenal itu mentok di apa namanya sepertiga lapangan terakhir ya lawan si Everton. Ini Statistik ya? anjing statistik mengerikan gini. Tapi sebenarnya jelas sih problem Arsenal tuh dia nggak punya finisher yang baik. Iya, sebetulnya itu salah satu permasalahannya ya, kalau lihat dari game plan kemarin ya lawan Everton. 0 shot on target, off target 0. Possession 77-23. Aduh. Cuman kemarin kalau Anjing. dilihat Kacau. kalau dilihat dari pertandingan walaupun Arsenal jauh banget kan si penguasaan bolanya, cuma mainnya cuma muter-muter aja, nggak bisa bongkar sampai ke Ya sih dari lini jantung pertahanan. Iya, nggak bisa masuk. juga sih kalau dari dua babak cuma bisa 8 tembakan ke gawang. Iya. On targetnya 5, off targetnya 3. Cuma 8 ya? Ya, kemudian juga si backnya banyak banget clearance-nya dari si Everton itu. Tarkowski main bagus, belum lagi Braithwaite juga main bagus ya. Ashley Young, Bradway mana? Braithwaite ini bukan si Everton. striker Batam. Iya. Lord kan? Wah, itu Anjing, bukan. Itu kemana ya? Itu kayak bos pengusaha. Iya. Kenapa sih nggak donasi kemarin? Sakit hati Hati. kan dibuang gitu aja. lanjut. Kita lanjut lagi ya. Sebetulnya yang harus disoroti dari Arsenal itu keputusan Arteta ya. Kemarin seperti biasa kan taktik default dari si Arteta itu kalau Martinelli mentok masukin Trossard. Tapi kemarin Trossard juga nggak bisa berbuat banyak gitu. Tapi Martinez sama Trossard tipe. Cuma si Trossard itu Kadang-kadang kadang suka jadi jadi super sub golin gitu.
punya faktor X itulah si Trossard gitu. Cuman kemarin nggak bisa apa-apa juga Trossard. Terus juga Arsenal memang kelihatan butuh ini ya pemain nomor 9 lah sebagai pemantul atau Vlahovic, Osimhen. Rashford aja lah kasih lah. Ya mungkin mau anjing. Rashford aja. Cocok anjing. Welbeck juga dulu Iya. kayak ke Arsenal aja. Serius anjing realistis anjing. Nggak mungkin dari Rashford. Cuma kalau lihat dari apa namanya gosip-gosip memang Vlahovic ya beberapa musim terakhir kan gitu. Sekarang juga Osimhen saat dari gosip-gosip ya? belum gajinya kan ketinggian gitu. Sama satu lagi kemarin yang harus disoroti dari permainan Arsenal ya ketika deadlock buntu gitu. Kemarin si Odegaard itu main bener-bener off form lah gitu, off performance. Nggak ada pengganti yang bisa nge-cover lah gitu si Odegaard gitu. Odegaard ya? Kita kan tahu sendiri si Odegaard itu udah playmaker world class lah gitu, kelas dunia lah sekelas Odegaard gitu. Cuma pas dia off kan memang tetap harus ada pengganti gitu. Arsenal saya lihat masih belum ada gitu pengganti itu. Dan juga taktik atau pergantian pemain dari si Arteta ya. Arteta itu sebenarnya punya Sterling, Ya. tapi nggak dimainin gitu. Emang basicnya Arteta teh pelatih katro aja sih sebenarnya. Iya. Dia suka salah Pemain masukin apa? pelatih katro. Pelatih Katro sebenarnya cuma ngikut-ngikut Pep aja. Dia tuh nggak bisa decision making buat ganti pemain yang baik gitu. Nggak kayak pelatih master kelas lain kayak Amorim. Iya. Tapi dia Nggak bisa, dia bisa ngemain ruang ganti ya. Ngemainin ruang ganti kalau nggak juara sama aja bos. Iya. Tapi secara taktik dia tuh kan udah kebukti nih beberapa musim kan selalu nempel City nih. Tapi akhirnya kan nggak pernah juara. Kenapa? Karena dia tuh selalu membuat keputusan yang salah. Gimana mau nempel di sini aja susah nempel sekarang di Nah sekarang kan mau nempel City ke bawah. MU yang naik bos, gantian. Naik. Baca klasemen deh. Ya belum, proses namanya proses. Apa itu? Apa? Pertarungan kemarin waktu di Siliwangi itu nggak di bawah 5 besar. Empat besar. Top four. Iya. Coba ya balik lagi ya gitu ke Arsenal. Ini kira-kira sakit tidak benar kan? Iya emang gak menarik sebenarnya lebih menarik. bahas tim kecil, men. Iya. Coach. Ya jadi intinya Arsenal memang kalau dari segi permainan Arsenal tuh dari segi pressing dan penguasaan bola udah bagus. Udah Cuma bagus, nggak bisa bongkar aja. Iya, gitu. nggak bisa mengkonversi semua itu menjadi gol. Ya nggak bisa bikin ini Change juga kan lah. big chances juga Ya, nggak bisa. jadi penguasaan tanpa membuat peluang tuh ya Sama aja gitu. Enggak, tapi emang harus disadari juga lawan tim kecil tuh lebih sulit dibandingkan lawan tim besar. Ya mungkin ya Everton dengan dia udah mengincar 1 poin di mana? Emirates. Di Emirates rasanya dia udah suatu kebanggaan juga. Betul. Rasa draw, rasa menang lah Udah rasa menang, ya wajar ketika ketemu Arsenal, tim-tim seperti Everton atau enggak Soton misalnya. Motivasi lebih tinggi lah ya. Motivasi lebih tinggi untuk minimal dapat curi poin. Ya. Coba sama satu lagi ya gitu saya baru inget. Biasanya kan Arsenal set piece-nya Oh, mengerikan bagus lah. Gacor lah, gacor. Itu set piece paling mengerikan. Parah lah gitu. Selama mungkin di musim ini deh. Di musim ini yang paling mengerikan. Nggak tahu statistiknya udah kegolin berapa dari corner kick, cuman kemarin lawan Everton juga mentok gitu nggak bisa golin. Itu kan ada pelatihnya, ada pelatih set piece sendiri. Ya kan servisnya itu khasnya dia tuh yang dari pinggir semua. Dan yang anehnya kenapa ya nggak ditiru sama tim-tim lain ya? Yang kayak gitu, misalnya set piece kayak gitu kan efektif tuh. Iya. Diterapin sama tim-tim yang mungkin, kalau lagi set piece kayak Arsenal deh. Gak, soalnya kalau tim besar mah mainnya open play. Ya, main set nggak piece. bola mati lah. Masa ngikutin tim mentalitas tidak juara, bos? Bisa, jangan disamain lah. Jangan disamain lah. Oke, mungkin segitu aja lah dari Arsenal. Memang kemarin permainan juga kita nonton dikit-dikit tuh kurang menarik ya. Bukan Arsenalnya jelek, bukan bilang Arsenal jelek, cuman untuk di pertandingan kemarin tuh Arsenal sangat buntu dan tidak membacakan kebenaran tersebut gitu. Nah, langsung ke Liverpool nih, yang memang lagi di puncak, tapi kemarin agak lumayan terseok-seok tuh main tuh, agak kerepotan. Nggak repot. Ya, karena 10 pemain Bikin 10 pemain ya, kalau sudah 11 pemain habis tuh pemain. iya, tapi kan kemarin tuh pada akhirnya 2 sama kan? 2 sama. Liverpool 2 sama. Nah, gimana nih menurut Brody nih kemarin? Nah, kalau dari sebenarnya
lebih kesial sih Liverpool, lebih kesial. Harusnya dia bisa curi poin penuh Fulham kemarin dengan adanya kartu merah di menit-menit awal si Robertson ya. Ya, Robertson. Itu ya yang ngeganggu jadinya mau nggak mau agak hati-hati di belakang ketika Fulham main Counter balik, ya? kantor. Nah, yang anehnya di Fulham ketika mereka unggul pemain, mereka masih agak hati-hati untuk nyerang. Yang dimana harusnya dengan mereka coba main lebih ofensif lagi, Fulham itu masih bisa jadi poin seharusnya, karena ketika nyerang cuma nyisain Van Dijk kemarin itu sama satu lagi Kwansyah. Bukan. karena Joe Gomez dia maju ke depan si Joe Gomez sama si Kwanza cuma nyisain 2 orang itu coba nggak bisa dimanfaatin, jadi saling ego ketika udah di depan gawang harusnya dioper di shoot. Nah titik baliknya ketika di babak kedua si Gakpo ngegolin. Nah di situ lah udah mulai percaya diri lagi Liverpool nih. Jelang terus bahkan kayak kemarin 10 pemain Liverpool rasa 11 pemain nggak ada bedanya. Ya, betul sih. Bedanya cuma ketika Fulham lagi nyerang dan itu kelihatan banget dari Liverpool bolongnya yang kayak kekurangan jumlahnya tuh kelihatan. Ya. Cuman baik lagi si Fulham ini nggak bisa manfaatin. Aneh juga. Si Fulham itu kan biasanya lawan tim besar dia all out ya. Dia benar-benar bermain berani gitu. Nah di pertandingan kemarin kok udah 10 pemain masih kayak gitu ya. Jadi Liverpoolnya enak gitu. Terus aja nyerang, ngasih pressure boy dari ke Luis Diaz. Terus tuh nyerang meskipun kemarin salah gak kelihatan di perform kemarin. Dikantongin ya sama Robinson. Sama Robinson. Mungkin karena itu dia masih galau Perihal ini ya. perihal kontrak kan? Kontrak ya? Iya, perihal waktu. Arsenal kan sulit meluangkan waktu. Arsenal Liverpool. Nah, udah jadi pertandingan. Seharusnya Liverpool kalau 11 lawan 11 kemarin nggak ada kartu merah, menangnya bukan menang selisih 1 gol, lebih dari 3 gol selisihnya. Aduh kacau banget tadi permainan Fulham. Maksudnya dia Fulham cuma jago di kandang doang kalau lawan tim besar ya. Ternyata kalau di away, wah acur-acuran mainnya. Ya memang kualitasnya cuma segitu aja sih sebenarnya kalau. Segitu doang. Ditambah kan kemarin Tom Kearney-nya dia absen juga kan di tengah. Dan gol pertama Fulham juga lebih ke ada lucky juga, faktor lucky juga. Itu kan ada deflect kan. Si Golnya Pereira ya. Itu ada deflect yang dimana si Alisson nggak jadi kayak kekecoh gitu. Jadi agak Mati langkah kan. Mati langkah. Nah cuman kredit poin ada tetap di atas slot. Dia berarti dengan dia dengan 10 pemain masih bisa main ofensif, gak menurunkan intensitas. Ya cuman ya kemarin banyak banget peluang. Cuman sialnya dari banyak peluang dia cuma bisa menghasilkan 2 gol. Dan hasil imbang kemarin Liverpool tuh cukup agak mengecewakan juga bagi fans Liverpool mungkin. Dengan dia lagi di puncak yang dimana ya untungnya di bawah-bawahnya ya pada kalah kecuali Chelsea kan. Ya Chelsea Kalau benar. Chelsea kenapa sih nggak terlalu ngitung Chelsea? Kayaknya putaran kedua nggak akan inkonsisten ya kayaknya. Prediksi ya meskipun ya kalau sejauh ini berbahaya banget sih Chelsea sebagai masih masuk ke inilah titel contender lah. Masuk. Cuman kayaknya kalau misalnya titel contender kayaknya kita bakal sama Arsenal deh ada potensi gitu. Ada potensi sama Arsenal. Sama MU sebenarnya. Ya. Ada potensi itu. Anjing, Di putaran kedua. Please. Pasti. Mungkin. Menang terus nanti. Nanti menang terus. Chelsea belum ketemu MU kan? Chelsea belum. Nanti bulan ini kalau nggak salah ketemu. Pokoknya Amorim itu Win. Inilah. Kamu di sini. Ini kan nanti calon dibantai lagi ya. Next week. Setelah Karabau nanti teh? FA Cup. ini FA kalau nggak salah. FA lawan ini. Lawan Spurs. Pokoknya si Amorim itu dia jadi inilah. Amorim lagi bahas Liverpool. Amorim itu dia misi pertamanya ingin mengalahkan semua pelatih botak. Udah bos.
tinggal Arne Slot. Nggak mungkin kalau itu mah. Terus pelatihnya Chelsea siapa namanya? Pertama Ten Hag dulu, dia menggeser posisi pelatih botak. Lupa aja. Enzo Maresca. Enzo Maresca. Jadi pelatih botak semua nanti disikat. Botak 1 udah. Botak 1 udah. 3 botak 2, 3, 4. Bang Bojak nodak dulu tuh. Atau itu mah udah nggak usah dihitung, Bos. Cuma sebenarnya Chelsea ini harus dikasih ini ya kredit lebih sebetulnya. Keren. Tiba-tiba di posisi 2. Padahal ya kalau misalkan kita lihat dari awal musim kan banyak yang supporter ya underestimate Underestimate banget. terutama strategi rekrutmennya Chelsea yang anjir sangat banyak inilah masif Bisa dibilang asal beli lah, asal beli lah bisa dibilang. Tapi- Sampai ini kan timnya aja dia Chelsea itu tim pemainnya itu hampir 45 ya. ya Kedalaman squad itu sangat dalam. Tapi kualitasnya anjing. Betul. Cuma kan kalau kita lihat lagi ya si Amorim Maresca Kalah anjing lawan Bournemouth tuh anjing. Maresca itu jadi banyak pilihan pemain gitu dengan kedalaman skuad yang dia punya gitu. Sampai kemarin si Pep juga kan dia sempat nge-compare sama kondisinya Maresca sekarang, kondisi Chelsea-nya sekarang, karena City nggak punya kedalaman skuad sebagus Chelsea gitu. Kedalaman skuadnya emang bener-bener ngeri gitu si Chelsea itu. Tapi ditambah sih Maresca juga harus dapat poin plus ya, kredit, karena dia juga bisa ngejadiin pemain-pemain yang biasa aja jadi perform. Kayak Caicedo di bawah Ancelotti juga kemarin kan sebenarnya dia nggak perform sama sekali. Di musim ini dia luar biasa mainnya sama Enzo di tengah. Ditambah Cole Palmer juga kan lagi bagus-bagus ya. Ya, Si Cole Palmer. Cole Palmer. Juga Nicholas Jackson juga striker antah berantah yang tiba-tiba jadi Tapi musim ini lumayan di musim ini dibanding musim lalu ya. Jadi dia Kukurea juga kan gitu, Kukurea. Kurela yang membuang sepatu. Walaupun kemarin kartu merah Kukurela tapi ngegolin, tapi kartu merah dia akhirnya kena kartu kuning lagi. Tapi jujur gue kurang suka masuk ke Kurela. Nggak suka rambutnya aja. Enggak. Soalnya dia yang mengolok-ngolok Halan tuh. Cucu ya. Dia songong tapi ya enggak, kualitasnya ya B aja. B aja gitu. Tadi ngadu lah sama Edo kan. Edo mana? Edo Persib. Itu sama nomor 12. Jadon Sancho juga kemarin kan lumayan lah Sancho. Perform. Sancho juga semenjak ke Chelsea lumayan perform. Iya, cuma memang beberapa pertandingan awal dia sempat nggak main, nggak tahu kenapa. Cuma di beberapa pertandingan terakhir dia ngambil lagi ini posisinya dari si Neto. Ya, waktu lawan Tottenham, Hotspur kan ngegolin dia kan. Sancho. Kayaknya bakalan dipermanenin juga sama Chelsea kayaknya. Ya, Gajinya gedean. Berarti Chelsea bakal berbicara banyak sampai akhir musim atau Enggak, Chelsea bakal berbicara banyak sampai ketemu Amorim. Maresca masih gini, ketemu Amorim semua juga gini. Ya, Anjing. gitu. Apalagi Hansi Flick pulang kayak Hansi Flick ketemu Amorim langsung walk out. Coba kita telepon Bro Edwin. Siap-siap menangis. Iya, aduh, di klasemen deh. Oke. Realistis. Oke, mungkin segitu aja ya pembahasan, gak terlalu banyak juga soalnya pertandingan-pertandingan yang wajib dibahasnya pun kemarin kurang menarik. Segini aja ya, baru menang ini doang. Ya, Ini aja. kurang menarik ya. Paling sama Berarti Spurs ya. untuk kedepannya buat tim Liga Inggris hati-hati, King MU is back. Oke. Back. Oke, selanjutnya kita bakal melihat terus perkembangan MU, apakah bakal terus menanjak dan pasti terus menanjak. Dan terima kasih, Ini selamat menonton. Udah video kardus lagi anjing. Gitu bos. King MU mencari lawan sepadan. Liverpool, Arsenal, Chelsea, ayo rematch. Nah, oke, jadi segitu aja dari obrolan mediocre. Terima kasih. Bentar, terakhir dulu. See you dulu. Si anjing. Ya. Jangan lupa follow IG-nya juga ya. Obrolan mediocre. Obrolan.video. Oke, terima kasih.